Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarla Mafiza dengan NIM 2103036. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca lajur. Dari pengertiannya sendiri, neraca lajur berisi semua informasi untuk laporan keuangan seperti saldo-saldo perkiraan sebelum jurnal penyesuaian, perkiraan jurnal penyesuaian, dan saldo-saldo perkiraan setelah jurnal penyesuaian, serta perkiraan laba rugi dan neraca. Dari isinya sendiri, neraca lajur sebenarnya hanya untuk memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan. Kolom neraca saldo diisi sesuai dengan yang ada pada neraca saldo setelah buku besar. Kolom I jurnal penyesuaian diisi serupa pula dengan I jurnal penyesuaian menurut perkiraan. Kolom neraca saldo setelah penyesuaian diisi dengan melihat dari neraca saldo daripada jurnal penyesuaian. Jika ada perbedaan di sisi antara kedua kolom tersebut, maka nominal akan dikurangi. Tetapi jika sisi antara kedua kolom, maka nominal akan ditambah. Kolom perkiraan laba rugi diisi dengan pendapatan dan biaya-biaya. Jumlah kedua sisi, jika sisi debit lebih besar daripada sisi kredit, maka perusahaan mendapatkan kerugian. Jika sisi kredit yang lebih besar, perusahaan mendapatkan laba. Kolom neraca diisi dengan perkiraan aktiva, hutang, modal, dan private. Perkiraan yang tidak dimasukkan ke dalam kolom harga pokok, produksi, dan perkiraan laba rugi. Tujuan dari neraca lajur sendiri, yang pertama untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, yang kedua untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan mendata penyesuaian sehingga persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Yang ketiga, untuk memudahkan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Selanjutnya, prosedur penyusunan neraca lajur. Yang pertama, mencatat nama-nama akun ke dalam kolom keterangan. Yang kedua, memasukkan saldo akun buku besar ke dalam neraca saldo. Yang ketiga, memasukkan ayat-ayat jurnal penyesuaian ke kolom penyesuaian. Yang keempat, mengisi kolom-kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Yang kelima, memindahkan ke kolom laporan laba rugi dan neraca. Keenam, memastikan jumlah kolom debit kredit seimbang semuanya. Selanjutnya, tahap memastikan kebenaran neraca lajur. Yang pertama, penyusunan semua bukti transaksi yang terjadi, baik itu transaksi intern maupun transaksi ekstern. Jangan lupa untuk tidak meninggalkan transaksi yang nilainya kecil sekalipun. Yang kedua, pencatatan semua transaksi itu harus pada jurnal-jurnal tertentu sesuai dengan transaksinya. Misalkan jurnal penjualan, pendapatan, beban gaji, beban listrik, dan lain-lain. Letakkan nominal juga harus rapi sesuai dengan akun masing-masing. Yang ketiga, ketika semua pencatatan itu sudah selesai dilakukan, Anda harus memindahkannya ke laporan buku besar. Ini adalah langkah wajib yang tidak boleh Anda lewatkan, karena pencatatan yang ada di buku besar ini menjadi landasan untuk mengisi kolom-kolom pada neraca lajur. Sedikit kesalahan pencatatan pun bisa berdampak fatal ke jurnal yang lain secara keseluruhan. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang neraca lajur. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada salah juga mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.